مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رحم الأمم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا ومولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار العظيم نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع التذكر والتذكير والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم أكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا رحمن الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا يا ربنا بالتقوى مع الاستقامة وأعدنا من مجيبات الندامة يوم القيامة يا حافظ احفظنا ثبتنا مع الثبات. اللهم ثبتنا على الحق والهدى. اللهم هذا منك بك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral ahbab, ma'asyiral ikhwan, hadirin hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudariku jemaah majelis taklim Musalla Sair Salikin Bumbaru rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah lakal hamdu syukra ya rabbana lakal hamdu ya karim. Alhamdulillah ya Allah, bersyukur kita atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat baru yang kita dapatkan, nikmat yang besar, kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sehat afiat dan kemantapan iman, diperjumpakan dengan bulan yang penuh berkah, dengan hari-hari yang penuh keberkahan, Asyra Awail min Syahr Dzulhijjah, yang mana tadi malam telah kita masuk bersama dan malam ini adalah malam kedua daripada bulan Dzulhijjah. Mari lagi ikhwan rahmakumullah, kita berbanyak ketaatan kita kepada Allah, karena Allah menjanjikan melipat gandakan 700 kali lipat pahala bagi orang yang berbuat kebaikan di tanggal sampai 1 sampai 10 Zulhijjah. Dan Allah pun menjanjikan bagi orang yang berpuasa di tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah, kapanpun dia mampu, entah hari kedua, entah hari kelima, entah hari ketujuh, baik itu secara berurutan ataupun terpisah-pisah, satu harinya diganjar pahala seperti puasa sunnah setahun. Jadi yang tadi mungkin sebagai ikhwan alhamdulillah berpuasa, anda telah mendapatkan ganjaran pahala setahun puasa sunnah. Maka mudah-mudahan berkat puasa tadi hari, besok Allah berikan lagi kemampuan kita untuk berpuasa melanjutkan hari yang kedua. Dan yang belum, mudah-mudahan Allah tidak harapkan antum untuk bisa mengambil bagian, walaupun tidak banyak, tapi kita dapat bagian insyaallah. Pasang niat, pasang tekad untuk melakukannya. Dan kalaupun tidak mampu, maka hari Arafah, hari yang ke-9 daripada Dzulhijjah, jangan sampai kita lepaskan. Adapun untuk mengikuti Lebaran itu kapan, hari Arafah kapan, sekarang sudah jelas, seperti yang sudah sering kami sampaikan. Kita melak apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah lewat sidang itsbat tadi malam. Kemarin adalah hari pertama, hari ini hari kedua, maka insyaallah hari Arafah jatuh pada hari Kamis yang akan datang, dan hari Lebaran hari Jumat. Tidak usah lagi bertanya-tanya, tidak usah lagi ada ragu-ragu, apalagi nak berbantahan. Ya, kalau memang ada kelompok-kelompok tertentu dalam kelompok Islam atau ustaz-ustaz mengatakan berbeda, kita tidak menyalahkan mereka, tapi kita tetap berpegang dengan apa yang dianjurkan oleh guru-guru kita, melok ibeh apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ma'asyiral ahbab, hadirin rahimani rahimakumullah. Melanjutkan kembali pembacaan kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala. Setelah beliau menjelaskan tentang bagaimana adab, sikap, akhlak kita kepada guru, kepada muallim, lalu bagaimana adab, sikap kita kepada orang tua. Nah sekarang beliau akan menjelaskan di sini kepada kita tentang adab, sikap kita, akhlak kita yang harus kita terapkan terhadap orang-orang selain mereka, yaitu orang-orang
yang mana orang-orang awam itu dibagi menjadi 3 oleh Imam Ghazali. Ada yang disebut dengan orang itu adalah asdiqa. Mana asdiqa itu kawan dekat, berkawan lama, sudah saling kenal, saling tahu, bahkan kita sering main ke tempat dia main ke tempat kita. Itu sahib kental, asdiqa, kawan kita satu majlis, kawan kita dalam satu pekerjaan. Itu yang memang sudah bergaul akrab, bahkan kita hafal nomor teleponnya, anaknya siapa kita tahu, Masya Allah. Yang kedua, wa imma ma'arif, itu orang yang sekedar kenal, yang seperti di majlis juga, mungkin sebagian antum termasuk asdiqa, tapi ada juga yang sebatas kenal di majlis, sama-sama galak hadir di Lawang Kidul, sama-sama galak hadir di majlis Syarul Salikin. Namun siapa? Nah, aku tak tahu pula namanya. Cuma tahu, kenal macam itu baik, atau tahu namanya baik, tapi intinya nyimpen tak nomor dia. Wah, aku tak kenal, tak sempat nyimpen nomor dia. Tahu tak kalau main di mana? Rumahnya pun aku tak tahu. Nah, itu cuma sekedar kenal. Tahu juga mungkin kalau tak salah rumahnya daerah Pasar Kuto situlah. Nah, di mananya aku tak perlu tahu. Beda dengan asdiqa. Kalau asdiqa tadi kawan akrab, kita tahu nih nomor teleponnya tahu. Anak bininya kita tahu, siapa anaknya, sekolah di mana pun mungkin kita sampai dalam itu tahu. Rumahnya balik ke mana, dekat langgar apa, masjid apa, gawainya apa, sama siapa dia bergawe, kita tahu. Itu asdiqa. Yang kedua tadi ma'arif, orang cukup kenal sama kita tapi tidak terlalu dekat. Nah, kelompok yang ketiga, wa imma majahil, orang yang tidak kita kenal, cuma ketemu di jalan, ketemu kemarin di hall, ketemu kemarin di pasar, ketemu sekedar kenal di jalan baik, habis itu baik. Nah, bagaimana bersikap pada mereka ini? Ini pengelompokan ini yang ditentukan, dibikin oleh Imam Ghazali, bukan ini pengelompokan dari Rasulullah, bukan pengelompokan dari syariat. Ini cuma pengelompokan agar kita bisa membedakan bagaimana bermuamalah dengan orang-orang seperti ini. Taib ikhwani rahimani rahimakumullah. Yang pertama yang dipilih oleh beliau untuk dijelaskan yang terakhir dulu, wa imma majahil, ketemu orang-orang yang tidak kita kenal, sebatas ketemu, kenal sedengat baik, di jalan, di pasar, atau ketemu sama nunggu bus, atau kebetulan sebangku di kereta, sebangku di pesawat, sekedar kenal sebatas itu baik, tidak kenal nian kita. Majahil, wong tak kenal gitu, sekedar kebetulan baik ketemu. Fa in bulita bil awamil majhulin fadab majalisatuhul amma tarkul haud ma'ahum fi hadithihim. Kalau kita ketemu wong sekedar kenal baik di jalan, apalagi yang sifatnya bukan background yang sama. Misal kalau antum kenal sama wong sekali lewat, kebetulan kemarin sama-sama hadir hall Ustaz Ali Matoyib, kebetulan satu halaqah, kebetulan duduk bersebelahan, kita masih boleh berhusnuzon untuk orang yang punya casing, sama-sama anak majlis, walaupun kita tak kenal, boleh. Tapi tetap ini orang sebatas kenal baik. Nah, apalagi kalau kita kenalnya di pasar, kenalnya di airport, kenalnya di pelabuhan, kenalnya di tempat-tempat umum yang di situ tidak mempertemukan kita bukan karena landasan agama, cuma urusan hubungan yang mubah saja, sama-sama ngantar anak sekolah, sama-sama nunggu mobil, sama-sama turun di halte, Nah, ketemu orang seperti ini, kata Imam Ghazali, fa'adabu mujalasatil ammah tarkul haud ma'ahum fi hadithihim. Ini yang kita anggap sekarang pembicaraan kalau kita ketemu lanang sama lanang. Kalau betina ente boleh terima ini omongan beliau, lalu lebih diminimkan lagi. Kalau lanang boleh kita nak ngobrol, berpapasan, memandang dia, tapi kalau betina ada batasan. Lebih minim lagi batasan itu. Tarkul haud ma'ahum fi hadithihim. Kata beliau kalau ketemu orang seperti itu, sekedar ketemu di jalan baik, tak usah banyak cerita. Apalagi dia misalnya kenyuan wongnya, habis kelakar, nanya kita sekolah di mana, balik mana, tanggal mak kau siapa, bini kau siapa, mana, tak usahlah. Apalagi nak buka ente punya toko limo, toko emas, toko perak, toko, tak usah cerita gitu. Ente punya mak tinggal di mana, sekedar baik, ngomong tu sekedarnya baik, sibuk diri dengan kesibukan yang lain. Itu lebih afdal, karena kita tak tahu ini siapa orang ini. Kita tetap boleh husnudzon, tapi kita juga dianjurkan tetap berhati-hati. Istilah kadang modus kadang-kadang. Ada orang yang kadang-kadang mendekati kita ada tujuan yang dibalik itu. Bahkan ada yang memang kita dijadikan target untuk suatu kriminalitas. Boleh jadi dia maaf di apanya kita nih, notisnya boleh jadi, atau dia ujung-ujungnya berasan. Atau kakek dia sengaja ngambil foto kita, foto kita kadang-kadang so akrab, foto, habisnya digunakan foto tadi untuk hal-hal yang mungkin tak bagus, kita tak tahu. Nanya kita tentang kita ceritalah, aku ni ada usaha di pasar 16,
toko aku muka manisan di Pasar Kutu ada juga, apa dia nama tokonya panjang, akhirnya besok datang dia. Ya, ujung-ujungnya datang. Nah, kita bingung nang apa orang ni datang ni. Cuma ngajak kelakar be ujung kelakar, besok ngajak kelakar, ujung-ujungnya ada ujung. Ya, UUD barangkali atau ada hal-hal yang buruk yang lainnya kita tak tahu. Jadi kita tidak boleh suudzon sama orang seperti itu, husnuzon tetap, tapi tetap ada batasan. Menjaga diri jangan sampai terlalu kebablasan. Modal kita nak langsung nyerah ke HP dan nak minjem, nak nelpon, nak ni nak. Ya mungkin tak perlu. Ya tak perlu kita sampai seperti itu. Maka kalau dia sudah berani sampai nak minjem tu kalau kita terlalu terbuka sama dia. Jadi kalau orang baru kenal, tak kenal lah atau tak kenal, cuma sekedar ketemu di jalan, ya cukup kenal itu baik. Tak usah terlalu panjang. Dia ngajak kelakar panjang lebar, tak usahlah buka cerita gini. Tarkul haud ma'ahum fi hadithihim wa qillatul isgha ila arajifihim. Kemudian jangan pula terlalu tekunnya dengarkan omongan-omongan dia, apalagi yang sifatnya mungkin mengandung kalimat-kalimat yang tak bagus, ngeribah. Sekarang ngocehkan Prabowo, ngocehkan pemerintah, ngocehkan apa. Jangan kita melok nambahi. Nah, cocok ribah sama ribah bertemu. Bukan kau aku juga ngasuh sama kelakar gitu. Dalam hal yang tak bagus, jangan kita seperti itu. Dialah cukup kenal itu baik. Wa taghaful amma yajri min su'il alfadhihim. Kemudian kita juga maklumi orang-orang seperti itu kadang-kadang ada ketemu orang yang ketemu kita ndak boleh orang pakai peci parainya senang dia. Langsung panggil Pak Haji gitu. Ada tipe orang polos. Ya agak sedikit mungkin agak kurang dikit lah. Ya. Kadang-kadang dia ngomong ngane-ngane, ngomongnya tak beraturan. Kadang-kadang ngomong kenuang. Ya ke baik. Tak boleh tidak tanggap inian. Sekali lewat macam itu baik. Wa gillatil isgha, sedikit baik dengarkan tentang ucapan yang seperti itu. Wa taqaful amma yajri min su'il alfadhim. Kalau dia ada salah ngomong, salah ucap, jangan dimasuk ke hati. Atau dia ngomong ke kita misalnya ngomong kenapa lah. Jangan masuk hati lewat belah. Orang seperti itu. Dia muji kita jangan termakan, dia nyasi kita jangan pula tersinggung. Dia ngatai wong, kalau dia sampai berbuat sesuatu yang sifatnya riba namimah, kita mampu cegah. Yang jelas jangan tadi kita melok nimpoi, melok nambai. Wal ihtirazu an kathrati liqa'ihim wal haja ilaihim. Nah, kemudian untuk orang seperti itu berusaha engkau jangan, kalau maaf bukan orang baik. Mungkin nampaknya ya dari casingnya, kita bukan suudzon. Dari casingnya, cara ngomongnya kejiwaan. Wong ini kalau aku kenal dekat tak manfaat. Bukan thalabul ilm, bukan orang senang majlis. Ya, apalagi dari omongnya juga galak ngeritik ulama misalnya. Biarkanlah, tak usah inti bantai, sama jangan inti dekat sama dengan akrab. Orang yang cerita dari cerita yang kita dengar, kalau hubud dunia, terlalu cinta dengan dunia, terlalu hitungan segala macam dengan duit, galak ngatai wong atau apalah. Nah, berusahalah jangan sampai ketemu 2 kali kalau baca. Caranya macam ni, tadi jangan tunjuk nombor HP. Ya, jangan tunjuk nombor HP. Bangsa dia nak tunjuk nombor HP. Nombor kau bagi aku simpan. Jangan kita tunjukkan nombor kita. Nombor kakak bagi aku simpan, kakak insya-Allah bagi aku simpan nombor. Dah saya telefon balik. Sudah ketemu selesai hapus. Pendek cerita. Ada jangan panjang cerita. Kalau dulu kan kita bangga apalagi ketemu orang cak, kita casing mana bangga kita langsung tunjuk kartu nama, ini kartu nama kita, nombor handphone ada di situ, nomor telefon rumah ada di situ, toko kita di mana ada, kartu tangkung, komplit sudah di kantonginya. Ya, besok didatanginya, dicarinya teleponnya, akhirnya kita kesusahan. Yang bukan datang kebaikan. Nah, ketika ketemu orang pertama kali jangan cepat tertipu dengan casing, ikhwan. Jangan tertipu dengan casing, jangan pula menjatuhkan orang karena casing. Orang-orang kita jumpai sekali-sekali jalan itu boleh jadi itu orang-orang soleh yang dipertemukan Allah dengan kita. Wal hajati ilaihim wa tanbihu lahum ala munkaratihim bil lutfi wa nushi inda raja'i qabul minhum. Nah, kalau kita lihat mereka tadi itu misalnya samping kita nunjuk ke, kadang-kadang ngakrab langsung nunjukkan yang dia punya ini, dia punya itu. Sifatnya maksiat atau dia ngajak kita ngomong sifatnya riba, ngatai wong, cegah kalau kita mampu dengan cara baik. Kira-kira wong ini nerima tak nasihat. Kalau dia nerima, tunjuk isyarat be cukup, sudah. Kalau tak cukup, jangan ngatai wong, tak boleh. Bukan ngatai, mengadu ni engkau ni. Ngotot memang panjang jadi ribut di jalan kita. Tekak ni, tunjuk tahu malah dia
ngaso dia benar. Juga orang ini kalau aku jawab dia aku jangan pacak ribut dia. Sudah. Cukup segitu, tinggal kalau tidak usah dia apa-apa, tidak usah ditegur. Tapi kalau mampu, memang kelihatan orang itu bisa menerima nasihat, dinasihati. Bilutfi wa nusi inda raja'il qabul minhu. Kalau memang kita yakin ini orang akan menerima nasihat. Nah, itulah kalau kita ketemu wong dak kita kenal. Ya, apalagi wong dak kenal yang sifatnya datang ke rumah, datang ke toko. Itu jangan ketakutan, jangan suuzon, jangan kita langsung curiga. Ya, kita tetap berhusnuzon tapi tetap kehati-hatian. Kalau tidak kenal, cukup ketemu depan rumah baru saja masuk. Kalau tidak, kita kenal. Sudah banyak ada 1001 contoh modus-modus seperti itu. Kita tetap husnuzon. Ini mungkin ada tujuan baik, bukan tujuannya jahat. Cuma kita tidak kenal orang ini. Ya, cukup kenal di depan pintu kita ngajak ngobrol, tidak usah ajak masuk, apalagi masuk ke jiwa pula. Jangan kita tunjuk ke apa yang kita miliki dalam rumah. Ini orang kita belum kenal. Ya kadang-kadang tidak kenal itu ya boleh jadi memang tujuannya tidak baik. Bukan kita suudzon, cuma kehati-hatian itu penting. Seperti orang yang sekarang sedang pergi haji, ya pergi umrah sekarang pergi haji ini. Berjumpa dengan ratusan ribu bahkan jutaan manusia, bermacam-macam tipe, bermacam-macam modus. Ya, ada orang memelas benar-benar macam dapat musibah, tahu-tahu dia pencopet, ada baik. Penjamret ada memang benar-benar orang itu memang dapat musibah. Kita sambil berdoa minta perlindungan pada Allah jangan sampai ketemu orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Sekali lagi suudzon jangan, husnuzon tetap jalan, tapi kehati-hatian tetap kita perlakukan. Lalu yang kedua kata beliau, wa ammal ikhwat wal asdiqa fa 'alaika fihim wadhifatan. Adapun terhadap orang-orang yang kita akrab kenal baik sahib kita macam sekarang ni antum kebanyakan nih. Ya kalau Buya perhatikan, Ustaz perhatikan di antara kita yang duduk di majlis ini mungkin 75% atau sampai 80% sudah sangat kenal baik. Ya kadang pergi majlis bareng, makan bareng, pergi hall bareng, bukan sekedar baru kenal di majlis, bukan. Nah, bagaimana sikap kita kepada teman yang memang sudah menjadi teman baik kita, teman yang kita kenal. Baik itu dalam urusan memang dalam naungan rahmat Allah, kenal dekat karena kita sama-sama budak majlis, sama-sama ngaji sama ustaz fulan, sama kiai fulan, ya sama-sama dah bergerak dalam kegiatan sosial misal. Itu baik, cantik. Bagaimana sikap kita? Ada dua kata beliau, dua tugas kita. Kata Imam Ghazali, yang pertama ahaduhuma an tatluba awwalan syurutus suhbati was sadaqah fala tu'akhin illa man yasluhu li ikhwah. Kalau kau nak ngakrab, aku pengen dekat sama sepulan, aku pengen akrab sama sepulan, kita lihat dulu, pelajari dulu. Kawan ni banyak. Memang kita butuh, kita pengen punya kawan yang akrab. Kalau memang kawan akrab ini bakal menguntungkan kita dunia dan akhirat. Kalau tidak cukup kawan-kawan biasa, beda usah ngakrab. Nah, untuk menjadikan kawan akrab, asdiqa, fala tu'akhin illa man yasluh li ikhwah. Maka jangan kau akrabi seorang itu kecuali memang pantas untuk dijadikan teman akrab. Bedolo gitu nih. Semakan sehidup, semakan seminum, mana pergi bareng, kita kadang-kadang mengorbankan harta untuk dia ongkos, dia kadang mengorbankan untuk kita. Nah, kawan yang model macam itu kita pengen dapat. Kawan yang paham kebutuhan kita, yang kita pun paham kebutuhan dia. Yang kalau nolong tanpa pamrih, yang mengingatkan kita dalam kebaikan, mengingatkan kita juga dalam berbuat kejahatan agar kita meninggalkannya. Itu yang kita pengen dapatkan. Qala Rasulullah SAW, al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Nah, ini ternyata ada perintah dari Rasulullah. Kita nak milihkan anak kita berkawan, kita pilihkan yang baik. Kenapa? Seorang itu sampai nilainya agama, kata Rasulullah ini. Al-mar'u ala dini khalili, seorang itu keagamaannya, akhlaknya, sikapnya akan bergantung kepada teman akrabnya. Dalam kaidah ucapan ulama, manjalis janis, siapa yang sering duduk bareng bakal mirip sikap perbuatannya. Kalau kita duduk sama wong yang baik, maka kita yang tidak baik akan menjadi baik. Tapi kalau kita duduk sama orang yang tidak baik, kita yang baik akan menjadi tidak baik. Nah, Rasul mengatakan al-mar'u ala dini khalili falyanzur, maka lihatlah seorang di antara kalian siapa yang nak diakrabinya. Ada yang sekadar kenal baik, ada yang istilah itu la mahabbah wala qati'ah, la mawaddah wala qati'ah. La mawaddah tidak akrabnya sampai kita ngajak masuk bilik kawan, kan ada yang sampai macam itu.
masuk bilik, kemana kita antar jemput, kita sama dia pergi bagang, masuk ke rumah kita ajak duduk makan, kita kenal ke semua bapak, kita kenal, oh itu sudah saking dekatnya kita sama dia tadi tu. Nah yang macam itu tuh kita lihat ya, dengan jelas pakai kacamata akhirat. Ada orang dengan kacamata dunia karena memang dia biasa hidup dengan dunia, yang dia kejar tentu yang menguntungkan dunia. Kalau kita tentu yang kita cari menguntungkan akhirat. Kalau sekalian juga pacak memberikan kita untung dunia, ya alhamdulillah. Ya. Rasulullah yang nyuruh almaru ala dini khalili. Seorang itu akan bergantung keagamaannya tergantung bagaimana kawannya, kata Rasulullah. Contoh paling dekat, kita duduk sama budak-budak yang biasa perhatian dengan sunnah Rasulullah. Kita pas baru bergabung, baru kenal, tengok pakai siwak. Kawan kita tinggi kok pakai siwak, sama kita belum pakai siwak, belum kenal. Besok solat lagi tengok pakai siwak lagi. Imma kita akan nanya atau dia yang bertanya kita, mana siwak inti? Wana belum punya siwak, sudah kaget ku beli, kaget kunjuk je dia. Atau kita nanya, kamu dapat siwak dari mana? Kita yang akan bertanya. Ini kita ada perhatian dengan sunnah Rasulullah. Maka kita akan bersiwak. Kita ketemu orang yang selalu kalau sholat sop depan, masuk masjid tidak duduk di belakang dia. Bagi segitu nengok kita duduk di belakang, panggilnya sujud ke depan, ngapu? Jangan di belakang, kayak terlambat kita dapat sop depan. Orang seperti ini membawa kita untuk memiliki agama yang baik. Ketika lagi majlis, lagi ada ceramah atau lagi baca Quran, kita mentuk HP, main HP, kaget dengar tu. Hanya kita terbentuk, ikhwan. Tapi kalau kita duduk sama yang sebaliknya, ya sudah, kita pun akan ikut seperti mereka. Jangankan sama manusia, sama binatang, minta maaf nih, kamu yang selalu hidup dengan kucing, tiap pagi bergaul dengan kucing, tanpa kamu sadar ada sifat kucing itu sama kamu, tanpa kamu sadar gitu. Ya, di Arab itu di kitab diceritakan ada orang mengingkari ucapan seperti ini. Jadi ada ulama mengatakan kalau 40 hari kita duduk sama satu kelompok binatang, 40 hari ente bergaul sama dia, ente bakal punya sifat-sifat binatang itu. Odol. Dak kado. Ya. Jadi sudah. Dia tadi seorang penggembala onto, sapi. Dia hitungnya dari mulai pertama dia mulai menggeluti kerjaan itu. Kan namanya penggembala, dari pagi sampai sore sama binatang itulah. Pertama, kedua, tiga, 4 sampai 40. Hati yang ada pada aku sifat binatang. Sifat binatang mana ada sama aku? Dah, dengar lagi dia datang nemui guru tadi. Guru, uji guru kemarin, kalau kita hidup sama binatang 40 lagi, kita bakal ada mirip dengan sifat binatang itu. Oh iya ni, aku lah 40 lagi duduk sama onto, tapi aku dah kata punya sifat onto. Oh iya, dah kata, yakin kau? Yakin aku, cak ini laku. Sudah, dengar lagi pas dia lagi dari guru, punggungnya gatal, nyari dinding, nemulah gedek bucu macam ni. Nah, bergaruk. Nah, jigu, itulah sifat kau yang sama dengan onto. Kalau onto bergaruk tak pakai tangan. Kalau onto garuk gatal, dinding tu lah. Nah, itu sifat yang ada sama kau, kata guru. Diam dia. Iya ikhwan, sama. Ya, sifat itu kadang-kadang ada. Ya, walaupun tidak semua. Cuma kalau manusia jelas. Dikatakan al-buq'a yu'athir bisyur'a, lingkungan sangat mempengaruhi kita. Sangat mempengaruhi kita. Makanya di sini saya mengatakan falyandur ahadukum man yukhalil. Maka pandai-pandailah jengok siapa yang nak kau akrab itu. Minta maaf ya, budak majlis banyak, tapi jengok yang mana yang kau nak akrab. Mungkin sebagian mereka cukup kenal baik-baik, tapi ada yang cukup kenal baik sampai pecah berdulu. Tempat kita nitip amanat. Kalau ada apa-apa kita tempat kita curhat, berbagi pikiran, minta pendapat. Tidak semua orang kawan kita punya sifat seperti itu. Orang yang kita perhatikan dia tadi amanah, tak banyak ngoceh. Kalau banyak ngoceh itu susah nak dikatakan amanah. Uangnya diam, tak banyak ngomong. Tegas, masalah sunnah jarang dia lalaikan. Perhatian dengan urusan agama luar biasa. Kalau juga kita salah ditegur, diingatkan. Kalau kita terlambat dalam kebaikan diajaknya biar cepat. Kalau dia ada dapat kelebihan satu kenikmatan dunia dibaginya kita. Nah, ini macam ini boleh jadikan khalil, teman dekat akrab, bedolong. Ya, ada kawan ni kan nak maaf ngenoi kita baik. Kita lagi dapat lemak, marah, kami. Pas kita lagi susah, sepi, lagi galau. Ya.
Nah, kita pengen kawan yang asli itu ketika kita susah dia sama kita, ketika dia senang kadang-kadang dia tak kata. Ya, bolehlah susah ada senang ada, tapi kadang-kadang kawan kita tu kalau kita senang dia menjauh malah. Ketika kita susah dia pakai kita. Ini bawa kawan. Kebanyakannya sebaliknya. Kita lagi senang rami. Ada kalau kita lagi tak kata sepi. Terbaca. Iya, aku jenguk budak-budak ni giliran tanggal muda ngebel aku terus. Ngajak pergi bagang, ngajak ke majlis bagang. Tapi kalau sudah tanggal pucuk 20 sepi, pernah jalan kaki aku kata dengan aku ke majlis. Oh. Dia tahu tanggal muda. Ya. La ilaha illallah. Jadi Rasulullah nyuruh kita fal yanzur ahadukum man yukhallil. Nah, ini juga ikhwan kita terapkan untuk anak kita. Macam sekarang, minta maaf. Orang lagi kepentingan dengan sistem model baru sekarang pendaftaran sekolah. Kita nak nyari sekolah yang bonafit, sekolah yang bagus, sekolah yang terkenal, SMA negeri sekian, SMA negeri sekian, berusaha kita yang ngedaftar anak kita biar masuk ke situ. Kenapa? Secara sepintas baik kita anggap itu sekolah yang bagus. Makanya kita berusaha anak kita masuk ke situ. Walaupun bagus itu dari segi apa? Dari segi ilmu yang dicapai orang situ. Budak-budak sekolah situ ranking kalau nilainya di pojok angka sekian. Ya, nilai di pojok angka sekian. Sekolah itu lengkap dengan segala macam kecanggihan, kemajuannya, teknologinya. Dia ada komputer ini, ada komputer, ada pendidikan macam-macam. Boleh itu jadi nilai kita untuk memilih anak kita biar masuk sekolah situ. Tapi pernah tak kita mencapai memikir juga bagaimana tentang keadaan agamanya di sekolah tersebut? Adakah perhatian di sekolah itu tentang ada tak musola, ada tak masjidnya? Ya, bagaimana keadaan di musola itu? Apakah gurunya perhatian dengan muridnya ketika sekolah sampai jam 2 pas waktu zuhur mereka diperintahkan solat, yang tak solat diberikan sanksi. Ya, tak usah mulut nak sampai pakai siwak, tak usah. Ya, minimal solat berjamaah. Bagaimana dengan gurunya? Pergaulan anak-anak di situ, laki perempuannya apa bebas? Apa ada batasan? Apakah setiap santri siswa perempuannya harus pakai jilbab rapi syar'i? Apakah mereka dilarang untuk kita perhatikan dari segi agamanya juga. Ya, kalau kelop agamanya masya Allah, walaupun sekolah ini bukan sekolah yang paling bonafit, paling hebat, dah apa-apa. Kenapa kita yakin selamat anak kita? Tapi kalau ya macam misal contoh paling gampang bela. Kadang-kadang ini suatu keanehan ikhwan. Banyak kita di negeri ini, di Palembang ini punya sekolah-sekolah Islam. Namanya sekolah Islam, pendidikannya di situ umum tapi ada Islamnya. Tapi tidak ada sikap pun orang kafir masuk sekolah itu. Tapi orang kita ketika di situ ada Metodis, Saperius, apa lagi ni? Ya, sekolah itu terkenal dengan pintar, cerdas-cerdas budaknya. Kita berani masukkan anak kita ke situ. Demi dapat ranking prestasi dunia tanpa kita mikirkan itu sekolah Kristen. Itu sekolah kafir. Sampai tak pikir ke gitu. Mana keadaan anak kita, agama anak kita. Aku pacak jagoan aku kaget pokoknya. Sampai ke situ. Yang dikejar adalah urusan dunia. Tapi antum pernah enggak lihat orang kafir masuk ke anaknya ke sekolahan Islam? Tak ada. Tapi orang Islam masuk ke sekolah anaknya ke sekolah orang kafir. Banyak. Sudah sekolah kafir mahal pula. Anak kita jadi orang aneh pula. Kalau anak kita tadi bisa bertahan, ngapa dia yang pakai jilbab? Sesip kalau dia tak galak mempertahankan sekolah, biarlah tidak mempertahankan pakaian. Tahan dia buka jilbab, tahan dia buka auratnya. Naudzubillah. Itu benar-benar menjual agama untuk dunia. Nah, jadi model sekarang, ya. Karena anda dapatkan beberapa ikhwan kita kebetulan memang lagi mencari, sibuk mencarikan untuk anaknya masuk sekolah. Ya, seorang ayah, seorang orang tua, ibu pasti memikirkan pengen anaknya dapat sekolah yang baik, bagus. Tapi minta maaf, jangan cuma baik dalam segi pendidikan umumnya, prestasinya, tapi nilai agamanya bagaimana di situ. Ya, nilai agama minimal ada perhatian tak dengan masalah sholat. Kalau sekolah itu misal balik jam 2, musolanya, musola ada kecil kantor sapam. Misal, siswanya 1.500. Musolanya kecil, tempat wuduknya tak kata, apa wuduk juga kamar mandi itulah. Kaget dulu. Ya. Ini berarti tidak ada urusan agama diperhatikan oleh mereka. Tempat sekolah itu tidak memperhatikan urusan agama, ibadah tidak diperhatikannya. Ngapa dak kata ini, ngapa dak ini? Oh ini bukan pesantren, sekolah umum ini nih. Itu kan hajat kebutuhan umat Islam. Kalau kita tanya berapa persen orang non muslim, cuma 0, sekian persen. 99,5% muslim, tapi tidak difasilitasi untuk
agama. Misal pendidikan agama yang kita perhatikan di pelajaran dalam seminggu berapa? Cuma satu pelajaran pun mepet waktunya. Kemudian disitulah segala macamnya. Yang kita harus perhatikan, dinilai dari segi itu juga. Ya, harus. Ini lagi kami sampaikan kebetulan karena itu akan berpengaruh kepada watak anak kita. Ya, anak kita akan terpengaruh dengan keadaan lingkungannya. Kalau memang mereka orang baik, guru-guru yang kita lihat baik, lingkungan baik, ya habbatah kita berdoa sambil berusaha agar anak kita bisa masuk di sekolah-sekolah seperti itu. Ya. Kan ada juga yang ibtak, bukan iptek. Sekolah ibtak, ilmu pengetahuan dan ketakwaan. Ya, kami pernah nemu satu SMP di Palembang itu. Ya, enggak tahu sekarang masih ada bapak itu jadi kepala sekolah. Jadi bukan iptek, tapi ibtak. Ilmu pengetahuan, teknologi dan ketakwaan. Itu yang mereka sholat berjamaah wajib waktu itu di SMP itu, SMP 10 kalau salah dulu. Entah wallahu alam sekarang masih mudah-mudahan. Itu sholat zuhur ini diwajibkan berjamaah. Sampai anak-anak itu sholatnya di lapangan dalam keadaan panas terik, sampai hanya mereka pasang awning, pasang tutup, pasang sampai masya Allah. Setiap depan kelas ada tempat wudhu. Nah ini masya Allah. Jadi dia berprestasi dalam urusan dunia, sekolahnya terkenal dengan prestasi, tapi urusan agamanya juga masya Allah. Kadang ada juga ikhwan, maaf, namanya sekolah agama, tapi pas kita masuk jauh dari agama. Na'udzubillah. Tayyib. Fa idza talabta rafiqan liyakuna syarikaka fi ta'allum wa sahibaka fi amri dinika wa dunyak fara'i fihi khamsa khisal. Kalau kau pengen memilih seorang untuk menjadi teman dekat, teman akrab, bedulu sudah bahasanya kita nih, untuk memberikan bantuan dalam kehidupan dunia dan akhiratmu, dalam urusan belajar, dalam urusan agama dan urusan dunia, fara'i, maka perhatikan fi khamsa khisal, dalam 5 perkara. Pertama, al-aql, carilah wong yang cerdas. Fala khairan fi suhbatil ahmak, jangan kau bergaul akrab dengan wong yang ahmak. Sering istilah ini dipakai, dalam hadis pun dipakai. Bahasa Palembang juga pakai ahmak. Oi budak ini ahmaknya. Apa ahmak? Dia tak tahu, dia lolo tapi tekak. Oi tak boleh itu tu ustaz ngomong. Kata apa? Lah salah tekak dulu. Ahmak. Uji kita jangan itu kaget. Kita ngadu ke panitia nih, milih panitia, jadi panitia acara. Sudah sepakat kita mentu ke banyu minum kaget, habis azan baru mentu ke kawan. Oi kaget, aus dah orang tu. Dia mikir aus dah orang tu, mentu kaget habis azan gitu. Mentu ke, nah macam ini jangan diajak, rusak acara kita. Walaupun tujuan dia tadi baik, Ahmad. Fa ilal wahsyati wa qati'ati yarju akhir, kau bakal ngasuh kecewa kaget berkawan sama macam itu, tidak nguntung ke. Ya, diajak gawe benar dia nak cara dia tu lah, nak kendak dia tu lah. Kita didik, kita ajak cara yang lebih cantik, dia dah galak nak cek itulah, dia ngasuh paling benar, ngasuh paling benar. Galgati ayat di akhirat waqad yadurruka wa huwa yuridu an yanfa'aka. Wong seperti itu, dia mungkin kadang-kadang pengen ngenjuk suatu kebaikan buat kita, tapi dengan cara dia jadi bukan baik yang datang, malah jadi keburukan. Malah jadi suatu keburukan, bukan suatu kebaikan. Karena dia dengan pikiran dia, bukan dengan cara berpikir wong banyak. Menurut dia baik, itu baik, digawikannya. Walaupun kita bukan itu yang baik, ada yang lebih baik dari, tapi tetap dia nak cak itulah dia. Ditegah dak pacak. Ditegah dak pacak. Walaupun tujuan dia baik. Nah yang macam itu jangan ikhwan. Ya, orang seperti itu jangan. Misal contoh ikhwan. Kita lagi masuk ke suatu tempat untuk mengambil suatu hajat kita ngantrian, tapi kita tahu yang pengurus di sini paling tak demen sama wong yang bawa simbol-simbol Islam. Jadi kalau kita nak masuk ke kantor itu, nak mengambil sesuatu hajat kita, jangan pakai peci, jangan baju koko. Ngapa? Wongnya paling benci sama budak majlis, paling benci sama wong dengan simbol Islam. Misalnya baik. Sedangkan kita ni nak ngambil hajat untuk umat, misal bansos, kebetulan pengurusnya ini wong yang tak demen dengan casing-casing Islam, maka kita melalui iramanya.
ya sudah, yang penting nutup aurat. Kalau sampai nyuruh muka aurat, jangan. Dah usah pakai peci, dah usah baju koko, pakailah yang biasa pakai sepan. Kawan kita nak melok, kau nak melok, ya sudah, tapi kau duduk manis, peci kau simpan. No, ngapo? Aku nak pakai peci. Tekak. You sekarang dah usah pakai peci dulu. Kau dah tahu. Tak dong apa, biarlah, kita ni benar. Alal haq. Tekak. Dia ngasa benar. Peci ni sunnah Rasulullah aja dia. Tapi kita ni sedang berperang ni. Sedang membuat satu taktik politik siasat. Kalau kita lihat pakai baju pakai kocok, boleh jadi kita dihinakan di belakangnya, di akhirnya. Maka saat itu kita pengen, tapi ketemu yang tekak tadi, akalnya pendek, dia ngasuh gawe dia benar, kita arahkan dia tak mau. Duduk depan dia robot, akhirnya ingatnya rombongan itu. Oh, sudah. Kita masuk amplop nomor 1, panggil nomor 10 gitu. Gara-gara dia tadi. Nah, ini contoh ahmak. Kata Imam Ghazali, wa qad yadurruka wa huwa yuridu anfaka. Boleh jadi dia mendatangkan mudarat untuk kau, walaupun niat dia pengen mendatangkan manfaat. Dulu justru bukan menjadi satu kebaikan, justru menjadikan suatu. Jadi kita diam, jangan nyongol tu, jangan turun. Apa kita nak nangkap orang maling ini nih? Kita nak nangkap orang maling. Diam-diam, jangan nampak cecak Ahmad tak tahu kalau gitu. Kawan ni langsung nyongol kepalanya. Nak nangkap duluan. Kenapa? Kalau dia tangkap dia berlari je dia. Kita lah sudah masang perangkap. Gara-gara dia nyongol duluan, berlari orang maling tadi. Nah, ini orang ahmak. Ya, melok kita bukan nambah baik, malah merusak. Ya. Nah, dalam organisasi cak itu juga nak milih orang, nak jadikan pengurus, orang yang kira-kira memang punya akal cerdas, baik, berpikiran maju, bukan orang yang tekak atau ahmak. Wal adul agil khair min sadiqil ahmak. Sampai dikatakan musuh tapi berakal cerdas itu lebih baik daripada punya kawan tapi ahmak macam tadi. Itu tekak. La ilaha illallah. Wa qala Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wala tashab akhal jahil wa iyyaka wa iyyahu. Jangan kau bergaul dengan orang-orang bodoh. Karena kau harus hati-hati dari dia dan dia harus berhati-hati dari kau. Kenapa? Lebih dari musuh berkawan sama bodoh. Berkawan sama orang bodoh itu lebih dari musuh. Fakam min jahilin arda haliman hina wa akhahu. Berapa banyak orang-orang yang jahil, orang bodoh itu, dia punya sifat akhlak yang sangat buruk ketika berteman sama kita. Dengan kepolosan kadang-kadang, dengan cara dia yang tidak, jika kita jangan kaget, tunggu. Tak tahu, kalau tidak sekarang kaki kita dah dapat. Tekak itulah. Diarahkan dia nak cara dia itulah. Malah merusak, bukan mendatangkan suatu kebajikan. Yugasul mar'u bil mar'i idza ma huwa masyahu. Yugasul mar'u bil mar'i, seorang itu dihitung, diukur dengan bagaimana kawannya. Ya. Idza ma huwa masyahu wa li syai'in min asy-syai'in muqayyis wa asbahu. Sesuatu itu akan selalu dinilai dengan apa yang ada di sekitarnya. Walil qalbi 'alal qalbi dalilun hina yalqahu. Dan hati dengan hati itu juga akan menjadi dalil atau petunjuk ketika kita berjumpa. Yang kedua, orang yang harus kita cari untuk jadikan teman akrab itu adalah orang yang berakhlak mulia, husnul khuluq. Wala tashab man sa'a khuluquhu wa huwa alladhi la yamliku nafsahu indal ghadab wa syahwat. Carilah teman yang berakhlak mulia, yang tidak temperamen, yang punya sifat sabar, yang bisa meletakkan diri ketika berada di suatu tempat, yang dia bisa berakhlak mulia bagus dengan wong yang wajib dia akhlaki. Kalau kita berkumpul dengan orang yang tidak punya akhlak, maka kita akan merugi. Walaupun kita tidak melok-melok buruk akhlak, tapi kita akan rugi. Ya, orang akan mengecam kita sama dengan dia. Karena orang itu akan dinilai seperti tadi Rasulullah mengatakan, al-mar'u ala dini khalilih. Ai sama baik. Tidak, itu beda itu. Dah sama baik. Itu omongan dia kalau itu. Omongan wong yang kalau datang di majlis, kalau lokak makan, berebut. Ya. Duduk di tengah sini, nasi baru dari pintu langsung ngawi-ngawi. Tak sabar. Begitu baru sampai tengah langsung tegak, nak ngembek. Padahal belum ngalau. Yang macam ni jangan diakrabi. Tak punya akhlak, tak punya adab. Ya, ada tempat sikap kosong, ada orang tua, tak galak ngalah. Saya ngajak orang tua, dia duduk di situ. Yang macam-macam ni jangan diakrabi, rugi kita.
Ruginya apa? Boleh jadi kita akan terpengaruh. Kedua, orang akan ngecam kita sama dengan dia. Wallahu a'lam bissawab. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah. Untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini. Kembali kami ingatkan untuk diri kami dan kita semua ambil kesempatan ikhwan. Sekarang 1 hari telah lewat daripada bulan Dzul Hijjah. Masih ada hari, malam ini sudah masuk bulan kedua dan hari-hari berikutnya. Yuk kita manfaatkan dengan memperbanyak keimanan, memperbanyak ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan diri dari maksiat, jalan ke segala sunnah Rasulullah. Kalau mampu untuk puasa sunnah, lakukan puasa sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub تغسل من كل حوبة واستر لنا العورات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي أو جيرات أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا فالرسول نحظى بكل سني صلى ربي عليه عد الحب وآله